Jambi sebagai daerah pemukiman atau pemusatan penduduk, bahkan sebagai pusat kedudukan pemerintah, telah berjalan dari masa ke masa. Sejarah dinasti Sung menguraikan bahwa Maharaja Sanfotsi Suwarnabumi bersemayam di Chanpi. Utusan dari Chanpi datang untuk pertama kalinya di Istana Kaisar Cina pada tahun 853 Masehi. Utusan kedua kalinya datang pula pada tahun 871 Masehi. Formasi ini menorehkan bahwa Chanpi yang diidentifikasikan Profesor Slamet Mulyana sebagai Jambi sudah muncul di berita Cina pada tahun-tahun tersebut. Dengan demikian, Chanpi atau Jambi sudah ada dan dikenal pada abad ke-9 Masehi. Berita Cina Ling Piu Lui 890 sampai 905 Masehi juga menyebut Chanpi sebagai Jambi mengirim misi dagang ke Cina. Silsilah Raja-Raja Jambi, tulisan Ngebih Suto Dilago, priai Rajo Sari pembesar dari Kerajaan Jambi yang berbangsa 12. Menulis Putri Salero Pinang Masa, anak Rajo turun dari Pagaruyung, dirajakan di Jambi. Dari sebutan Pinang dalam bahasa Jawa dilepas sebagai Jambe, sehingga ditenggarai banyak orang sebagai asal kata Jambi. Jadi ada perubahan bunyi dan huruf dari Jambe ke Jambi. Identifikasi ini menginformasikan kata Jambe sampai Jambi terbuhul pada abad ke-15, yaitu di masa Putri Salero Pinang Masa memerintah Kerajaan Jambi tahun 1460 sampai 1480 Masehi. Raden Syarif yang kemudian diungkapkan kembali oleh Datuk Sulaiman Hasan dari riwayat Tanjung Jabung Negeri Lamo mencatat Putri Salero Pinang Masa mengilir dari Mangunjayo ke Tanjung Jabung pada tanggal 28 Mei 1401. Legenda Tanah Pilih ini berbeda versi dengan Ngebi Suto Dilago. Silsilah Raja-Raja Jambi menyebut orang kayu hitam, salah seorang dari putra sepasang Putri Salero Pinang Masa dengan Ahmad Barus, Paduko Berhalo, yang mengilir sepasang itik besak Angsoduo atas saran petuah mertuanya Temenggung Merah Matorajo, air hitam pau. Profesor Moh Yamin mengidentifikasi Jambi berada di sekitar kantor Gubernur Jambi di Telanai Pura sekarang. Indikasi ini atas dasar mulai dari kawasan Masjid Agung Al-Falah sampai ke pematang pinggiran Danau Sipin terdapat deretan struktur batuan bata candi yang diantaranya menunjukkan sebagai kompleks percandian yang cukup besar di kawasan Kampung Lego. Tidak tertutup kemungkinan penemuan tanah pilih oleh sepasang Angsoduo yang mupur tersebut adalah pembukaan kembali kota Chanpi yang ditinggal karena kerajaan Suwarnabumi Sanfotsi diserang oleh Singosari dalam peristiwa Pamalayu tahun 1275 Masehi dan pindah ke pedalaman Batanghari yang kemudian dikenal sebagai Darmasraya, Sumatera Barat. Dua putri Melayu Darmasraya yaitu Dara Petak dan Dara Jingga diboyong oleh Mahisa Anabrang ke Singosari pada tahun 1292. Ternyata di saat itu Singosari telah runtuh oleh pemberontak dan kemudian mendapat serbuan tentara Kubilaikan. Singosari berganti menjadi Majapahit dengan rajanya Raden Wijaya, salah seorang keturunan putri Melayu yaitu dari pasangan Dara Jingga yaitu Aditya Warman kembali ke Darmasraya, kemudian mendirikan dan menjadikan raja di Pagaruyung pada tahun 1347 sampai 1375 Masehi. Anaknya yang bernama Ananggarawarman meneruskan teratah kerajaan Pagaruyung. Keturunan
Ananggawarman, salah satu adalah putri Salero Pinang Masa yang dirajakan di Jambi. Setelah orang kayu hitam dirajakan, pusat kerajaan dipindahkan dari ujung Jabung ke Tanah Pilih Jambi di sekitar awal abad ke-16. Jadilah Jambi kembali sebagai tempat kedudukan pemerintahan. Pangeran Depati Anom yang naik tahta kerajaan Jambi bergelar Sultan Agung Abdul Jalil pada tahun 1643 sampai 1665 Masehi. Pernah memberikan surat izin untuk mendirikan pasar tempat berjual beli di Muaro Sungai Asam pada seorang Belanda bernama Bashevet. Izin Sultan tersebut tertanggal 24 Juni 1657, di mana lokasi yang diizinkan itu kemudian berpindah dari Muaro Sungai Asam ke sekitar Muaro Sungai di bawah area WTC Batanghari sekarang. Jambi sebagai pusat pemukiman dan tempat kedudukan raja terus berlangsung. Istana yang dibangun di Bukit Tanah Pilih disebut sebagai Istana Tanah Pilih yang terakhir sebagai tempat Sultan Taha Saifuddin dilahirkan dan dilantik sebagai Sultan tahun 1855. Istana Tanah Pilih ini kemudian dibumi hanguskan sendiri oleh Sultan Taha tahun 1858 menyusul serangan balik tentara Belanda, karena Sultan dan panglimanya Raden Matahir menyerang dan berhasil menenggelamkan satu kapal perang Belanda Van Houten di pengairan Muaro Sungai Kumpeh. Dari puing-puing Istana Tanah Pilih oleh Belanda dikuasai dan dijadikan tempat markas serdadu Belanda. Praktis setelah Sultan Taha Saifuddin gugur tanggal 27 April 1904, Belanda secara utuh menempatkan wilayah kerajaan Jambi sebagai bagian wilayah kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Jambi kemudian berstatus under Afdeling di bawah Afdeling Palembang pada tahun 1906. Under Afdeling Jambi ditingkatkan sebagai Afdeling Jambi, kemudian di tahun 1908 Afdeling Jambi menjadi Keresidenan Jambi dengan residennya OL Halfrix berkedudukan di Jambi. Sampai masa kemerdekaan, pejabat residen dari Keresidenan Jambi berkedudukan di Jambi setelah Republik Indonesia diproklamasikan atau diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Berita RI nomor 07 halaman 18 tercatat untuk sementara waktu daerah negara Republik Indonesia dibagi dalam 8 provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. Di antaranya Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera ini kemudian pada tahun 1946 dibagi lagi dalam 3 subprovinsi, yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Subprovinsi Sumatera Tengah, dan Subprovinsi Sumatera Selatan. Keresidenan Jambi dengan hasil voting dimasukkan ke dalam wilayah Subprovinsi Sumatera Tengah. Presiden Jambi yang pertama di masa Republik adalah Dr. Asyagab, sebagai tercantum dalam pengumuman pemerintah tentang pengangkatan residen wali kota di Sumatera dengan berdasarkan pada surat keterangan Gubernur Sumatera tertanggal 03 Oktober 1945 nomor 1 strip X pada tahun 1945 tersebut. Sesuai Undang-Undang nomor 1 tahun 1945, wilayah Indonesia terdiri dari provinsi, keresidenan, kewedanaan, dan kota. Tempat kedudukan residen yang telah memenuhi syarat disebut kota tanpa terbentuk struktur pemerintahan kota. Dengan demikian, kota Jambi sebagai tempat kedudukan residen keresidenan Jambi belum berstatus dan memiliki pemerintahan sendiri. Kota Jambi baru-baru diakui berbentuk pemerintahan ditetapkan dengan ketetapan Gubernur Sumatera nomor 103 tahun 1946 tertanggal 17 Mei 1946 dengan sebutan kota besar, dan wali kota pertama adalah Makalam. Mengacu pada Undang-Undang nomor 10 tahun 1948, kota besar menjadi kota praja. Kemudian berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 1965 menjadi kota Madya, dan berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 kota Madya berubah menjadi pemerintahan kota Jambi sampai sekarang.
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958, Keresidenan Jambi sebagai dari Provinsi Sumatera Tengah dikukuhkan sebagai Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jambi. Kota Jambi sendiri pada saat berdirinya Provinsi Jambi telah berstatus kota praja dengan wali kotanya R. Sudarsono. Tanggal penetapan Kota Jambi sebagai kota praja yang mempunyai pemerintahan sendiri sebagai residen kota dengan ketetapan Gubernur Sumatera nomor 103 tahun 1946 tertanggal 17 Mei 1946 dipilih dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 16 tahun 1985 dan disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jambi nomor 156 tahun 1986 tanggal 17 Mei 1946 itu sebagai hari jadi pemerintah Kota Jambi.